Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perinatal programming dengan judul paper Hypertension Program by Perinatal High Fat Diet, Effect of Maternal Gut Microbiota Targeted Therapy. Anggota kelompok kami adalah saya, Francisca Astrid, Friska Nafisa, dan Mahmuda. Berikut adalah outline presentasi kami, yaitu Introduction, Materials dan Method, Results, Discussion, dan yang terakhir adalah Conclusion. Pertama, apa itu perinatal programming? Perinatal programming adalah pengaturan kondisi lingkungan pada janin atau bayi yang dimulai sebelum terbentuknya zigot atau prekonseptual, selama masa kehamilan, dan periode menyusui yang akan mempengaruhi fisiologis dan metabolisme dari janin atau bayi tersebut, yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan fungsi kehidupan dan mencegah timbulnya penyakit. Perinatal programming ini dimulai dari kondisi ibu yang kemudian akan mempengaruhi kondisi janin. Selanjutnya, bagaimana perinatal atau kondisi sebelum kelahiran dapat diprogram? Selama masa kehamilan, terjadi interaksi antara asupan nutrisi ibu dengan materi genetik yang dimiliki oleh ibu. Hasil interaksi tersebut kemudian mempengaruhi asupan nutrisi pada janin. Asupan nutrisi dari ibu kemudian akan mempengaruhi janin dan berinteraksi dengan materi genetik yang dimiliki oleh janin. Pengkondisian tersebut menyebabkan janin beradaptasi dengan asupan nutrisi dari ibunya. Hasil adaptasi tersebut dapat mempengaruhi metabolisme janin untuk jangka waktu yang lama, tidak hanya saat di kandungan, termasuk potensi munculnya penyakit yang akan diderita janin setelah kelahirannya. Teori ini dikenal dengan Development Origin of Health and Disease. Asupan nutrisi yang diterima janin dapat mengubah ekspresi gen secara permanen walaupun tidak terjadi perubahan urutan DNA. Hal ini dikenal sebagai epigenetik. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Pertama, nutrisi yang diterima, baik berupa asupan kalori, makronutrien seperti gula, serat, lemak, protein, dan mikronutrien dapat menyebabkan perubahan epigenetik. Perubahan epigenetik ini terjadi karena adanya metilasi DNA, penandaan histon, contohnya asetilasi, fosforilasi, metilasi, sumoylation, ubiquitinasi, serta keberadaan mikroRNA. Perubahan genetik ini kemudian akan mempengaruhi pola transkripsi, di antaranya kemudahan diakses oleh faktor transkripsi, kopi, dan translasi protein yang terjadi. Hasil dari perubahan pola transkripsi ini akan muncul sebagai sifat yang tampak atau fenotip, yaitu dapat berupa kondisi yang sehat atau timbulnya suatu penyakit tertentu. Salah satu penyakit yang dipengaruhi epigenetik adalah hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana terjadi kenaikan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan diastolik di atas 90 mmHg secara terus-menerus. Hipertensi ini terjadi sebagai hasil kumulatif dari interaksi gen dengan gen dan gen dengan lingkungan atau epigenetik. Ada dua faktor epigenetik yang mempengaruhi hipertensi. Yang pertama adalah diet atau asupan makanan.
yaitu makanan yang tinggi lemak. Contohnya telur, susu, daging, dan ikan. Makanan-makanan tersebut juga merupakan sumber kolin, L-karnitin, dan ergotionin. Faktor epigenetik yang kedua adalah gut microbiome atau mikrobiota usus. Beberapa jenis bakteri yang menyusun komposisi mikrobiota usus adalah Firmicutes, Bacteroides, Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia, di mana yang paling dominan adalah Firmicutes dan Bacteroides, yaitu menyusun sekitar 90%. Adanya disbiosis atau ketidakseimbangan mikrobiota usus dapat mengarah kepada penyakit kardiovaskular, salah satunya adalah hipertensi. Bagaimana diet atau asupan makanan dapat mempengaruhi hipertensi? Makanan yang kita konsumsi, contohnya daging, ikan, dan susu, mengandung senyawa fosfatidilkolin, L-karnitin, atau ergotionin. Senyawa-senyawa tersebut dimetabolisme dan menghasilkan TMA. TMA kemudian mengalami oksidasi sehingga menjadi TMAO. TMAO ini akan disirkulasi secara sistemik dan dapat menyebabkan munculnya penyakit-penyakit, di mana salah satunya adalah hipertensi. Selanjutnya, bagaimana mikrobiota usus dapat mempengaruhi hipertensi? Mikrobiota usus dapat beradaptasi terhadap lingkungan inangnya, yaitu asupan makanan dan kegiatan olahraga, yang kemudian dapat mempengaruhi komposisinya. Mikrobiota usus mempengaruhi tekanan darah dengan short chain fatty acid atau SCFA yang dihasilkannya. Contohnya, Bacteroides dapat menghasilkan SCFA asetat dan propionat, sedangkan Firmicutes dapat menghasilkan butirat. SCFA akan mengaktifkan OLFR78, GPR41, dan GPR43. Aktifnya OLFR78 akan menyebabkan pelepasan renin dari arteriola afferent. Aktifnya GPR41 menyebabkan kenaikan pelepasan energi dan menstimulasi sistem saraf simpatetik. Aktifnya GPR43 akan menekan insulin signaling, meningkatkan metabolisme, dan menghambat penumpukan lemak di jaringan adiposa. Ketiga hal ini dapat mempengaruhi tekanan darah. Dan dengan cara inilah, mikrobiota usus dapat membantu meregulasi tekanan darah di dalam tubuh. Selain dari metabolit yang dihasilkannya, mikrobiota usus juga mempengaruhi hipertensi melalui komposisinya. Komposisi mikrobiota usus dapat berubah karena keberadaan TMAO. Dapat terlihat pada tabel bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan mikrobiota usus, yaitu rasio Firmicutes dan Bacteroides meningkat, resiko hipertensi juga meningkat. Hal ini dikarenakan ada mikroba yang mampu memetabolisme prekursor TMA. Prosesnya adalah sebagai berikut. Asupan makanan yang mengandung prekursor TMA akan dipecah oleh mikrobiota usus menjadi TMA dengan enzim yang dimilikinya. Kemudian TMA di dalam tubuh kita dioksidasi menjadi TMAO. TMAO ini yang meningkatkan resiko hipertensi di dalam tubuh. Beberapa jenis mikroba yang berperan dalam proses ini adalah Acinetobacter yang mampu mengkonversi lecitin dan karnitin menjadi TMAO, Firmicutes dan Proteobacteria mampu menghasilkan TMA, dan kemudian rasio Firmicutes dan Bacteroides meningkat sebagai respon terhadap keberadaan TMAO.
Konsumsi probiotik dan prebiotik dapat turut mempengaruhi komposisi mikrobiota usus dan membantu mencegah terjadinya hipertensi. Konsumsi probiotik dapat menurunkan tekanan darah. Contohnya, konsumsi susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus helveticus dapat menurunkan tekanan sistolik dan diastolik. Selain itu, konsumsi probiotik Lactobacillus fermentum atau Bifidobacterium dapat meningkatkan komposisi bakteri penghasil butirat di usus dan menunjukkan efek pelindung. Konsumsi susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus paracasei dan Lactobacillus plantarum juga menunjukkan penghambatan ACE dan aktivitas gamma asam amino butirat serta menurunkan tekanan sistolik dan diastolik darah. Selanjutnya, konsumsi prebiotik juga dapat menurunkan kadar TMA pada usus. Contohnya, konsumsi makanan yang mengandung tinggi serat dapat meningkatkan produksi asetat oleh bakteri usus dan mencegah hipertensi. Konsumsi inulin juga menstimulasi pertumbuhan bakteri baik pada usus, sehingga keanekaragaman mikrobiota usus meningkat. Hal ini kemudian memperbaiki komposisi dan fungsi dari mikrobiota usus. Mikrobiota usus pada ibu berhubungan dan mempengaruhi mikrobiota usus janinnya. Mikrobiota pada bagian tubuh ibu, baik di vaginal, saluran pencernaan, ASI, dan kulit, dapat ditransfer ke bayinya, baik dalam bentuk sel ataupun metabolitnya. Sel-sel mikrobiota dan metabolit dapat ditransfer pada janin melalui plasenta selama janin berada di kandungan. Setelah lahir, mikrobiota dan metabolitnya dapat ditransfer pada bayi melalui ASI. Mikrobiota usus dan metabolitnya ini kemudian mempengaruhi pertumbuhan dan komposisi mikrobiota pada anak sejak awal kehidupannya. Dengan kata lain, mikrobioma usus pada ibu turut membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk kemungkinan dideritanya penyakit tertentu oleh anak. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil beberapa poin penting, yaitu perinatal programming merupakan rangsangan dari lingkungan, termasuk nutrisi yang diberikan sejak awal kehidupan seorang anak. Salah satu bentuk perinatal programming yaitu perinatal nutrition, dapat memberikan efek jangka panjang terhadap seorang anak, termasuk munculnya penyakit tertentu. Salah satu penyakit yang dapat muncul adalah hipertensi. Munculnya hipertensi dapat dibantu diatasi oleh konsumsi prebiotik dan probiotik. Diketahui ada hubungan antara mikrobiota pada ibu dan janin. Oleh karena itu, muncul rumusan masalah dan tujuan pada paper ini, yaitu bagaimana pengembalian fungsi mikrobiota usus dengan konsumsi prebiotik dan probiotik dapat menjadi strategi pemrograman ulang untuk mencegah hipertensi yang telah terprogram dengan konsumsi makanan tinggi lemak selama masa sebelum kelahiran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan kontribusi prebiotik inulin dan probiotik Lactobacillus casei pada mikrobiota usus, metabolitnya, dan hipertensi yang telah terprogram pada anak. Untuk memprogram hipertensi pada anak dalam percobaan ini, dilakukan pemberian asupan makanan tinggi lemak selama masa sebelum kelahiran pada ibu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait material dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Adapun hewan model yang digunakan pada penelitian ini berupa 12 ekor Sprague Dolly Rat atau tikus SD yang berumur 12 hingga 16 minggu.
Tikus-tikus ini dikandangkan di bawah kondisi 12 jam terang, 12 jam gelap dengan kelembapan relatif sebesar 55%. Tikus betina dikandangkan dengan tikus jantan dan dibiarkan hingga terjadi perkawinan atau mating, yang nantinya dikonfirmasi dengan observasi vaginal count. Tikus SD yang bunting berikutnya dikelompokkan secara random menjadi 4 kelompok. Pada kelompok kontrol, tikus diberikan makanan reguler. Pada kelompok AF, tikus diberikan makanan yang tersuplementasi dengan makanan tinggi lemak sebesar 58%. Berikutnya kelompok pre, di mana tikus diberikan 58% makanan HF ditambah 5% inulin berupa rantai panjang. Pada kelompok yang terakhir atau pro, tikus diberikan 58% makanan HF ditambah 2 kali 10 pangkat 8 CPU per hari berupa Lactobacillus casei. Setelah terjadi kelahiran, anakan tikus yang digunakan pada tahapan berikutnya adalah tikus yang berjenis kelamin jantan. 2 tikus berjenis kelamin jantan dimasukkan dalam satu kandang dan setiap tikus dilakukan pengukuran tekanan darah atau blood pressure. Berikutnya di sini juga dilakukan gas chromatografi flame ionization detector, di mana konsentrasi dari asetat, butirat, dan propionat yang berasal dari feses diukur. Setelah itu dilakukan liquid chromatografi mass spectrometry, di mana pada tahapan ini dilakukan analisis kadar dari DMA, TMA, TMAO dari plasma, yang dimana nantinya diukur dengan menggunakan LC-MS-MS. Berikutnya di sini juga dilakukan analisis komposisi mikrobiota yang berasal dari saluran cerna tikus, di mana DNA metagenomik diekstrak dari sampel feses yang telah dibekukan menggunakan fecal DNA isolation kit. Berikutnya di sini juga dilakukan Western blot, di mana homogener korteks ginjal sebanyak 200 mikrogram diloading ke dalam gel poliakrilamid yang berkonsentrasi 10 hingga 15%. Dan dipisahkan dengan elektroforesis pada 200 volt selama 90 menit. Berikutnya, pada tahapan ke-6 dilakukan kuantitatif real-time PCR, di mana homogenat korteks ginjal sebanyak 200 mikrogram diloading ke dalam gel poliakrilamid yang berkonsentrasi 10 hingga 15%, dan dipisahkan dengan elektroforesis pada 200 volt selama 90 menit. Pada tahapan terakhir dilakukan analisis statistik, di mana data-data yang telah diperoleh dilaporkan sebagai mean dan juga standar error dari mean atau SEM, dengan signifikansi statistik mengacu kepada nilai P lebih kecil dari 0,05. Berikut adalah hasil dari penelitian. Yang pertama, hasil yang berkaitan bagaimana pengaruh dari HF, probiotik, dan prebiotik terhadap karakteristik morfologis dan juga tekanan darah. Nah, di mana pada tabel nomor 2 kita bisa lihat bahwa ini ada beberapa kelompok hewan uji, ada 4 kelompok yaitu kontrol, HF yang diberikan makanan tinggi lemak, prebiotik atau pre, dan juga ada kelompok probiotik atau pro. Di mana di sini dilakukan beberapa karakteristik morfologi seperti berat badan, berat ginjal sebelah kiri, dan perbandingan berat ginjal sebelah kiri terhadap berat badan 100 gram. Setelah itu juga di sini dilakukan perhitungan tekanan darah seperti sistolik, diastolik, serta tekanan arteri rata-rata. Dan juga dilakukan perhitungan kadar kreatinin. Di sini pada tabel nomor 2 kita bisa melihat bahwa dengan adanya konsumsi atau intake dari HF atau makanan tinggi lemak dapat meningkatkan elevasi atau peningkatan tekanan darah yang ada pada anakan. Akan tetapi, dengan adanya pemberian prebiotik dan prebiotik, di sini dapat menyebabkan adanya penurunan tekanan darah. Nah, di samping dari tabel nomor 2 terlihat di sini ada grafik, yang dimana grafik ini menunjukkan bagaimana perbedaan yang signifikan antara tekanan darah sistolik pada kelompok AF dengan 3 kelompok lainnya, di mana hal ini sangat terlihat jelas pada usia perinatal 12 hingga 16 minggu. Selain itu, makanan HF juga dapat menyebabkan adanya peningkatan kreatinin. Nah, di mana jika dibandingkan dengan kontrol, pada kelompok AF terjadi peningkatan kreatinin yang sangat signifikan. Nah, selain itu juga untuk kadar kreatinin pada pro dan pre juga dapat dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Berikutnya, bagaimana pengaruh HF, probiotik, dan prebiotik terhadap metabolit yang berasal dari mikrobiota yang ada pada saluran cerna. Nah, di mana pengukuran metabolit ini berupa asetat, propionat, dan butirat yang diukur pada usia perinatal 3 minggu hingga 16 minggu. Pada usia 3 minggu, sangat terlihat jelas bahwa pada kelompok HF secara signifikan mengalami penurunan konsentrasi propionat dari feses tikus tersebut jika kita bandingkan dengan kelompok kontrol. Selain pada HF, kelompok pre dan pro juga menunjukkan perbedaan yang sama terhadap kelompok kontrol. Berikutnya, untuk konsentrasi asetat dan butirat, pada minggu ketiga perinatal tidak ada perbedaan yang sangat signifikan di antara masing-masing kelompok. Pada usia perinatal 16 minggu, di sini terlihat bahwa dengan adanya terapi prebiotik, ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan konsentrasi asetat yang lebih rendah jika kita bandingkan dengan kontrol. Nah, berikutnya lagi, dengan adanya terapi probiotik, ini akan menghasilkan konsentrasi butirat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pre. Nah, selain itu pada usia 16 minggu perinatal di sini untuk kadar propionat tidak berbeda antara masing-masing kelompok uji. Berikutnya di sini juga dilakukan perhitungan kadar TMAO, TMA, dan juga DMA dari plasma darah perinatal yang berumur 16 minggu. Nah, di mana selain itu juga di sini dilakukan perhitungan rasio TMAO terhadap TMA, di mana rasio ini sebanding dengan laju sintesis TMAO. Sedangkan pada rasio DMA terhadap TMAO, rasio ini sebanding dengan laju metabolisme dari TMAO. Dari sini kita bisa melihat bahwa kadar TMA itu paling tinggi terdapat pada kelompok HF, pre dan pro jika kita bandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan untuk kadar DMA dari plasma darah itu paling rendah pada kelompok HF dan juga pada kelompok pro dibandingkan dengan pada kelompok kontrol. Nah, berikutnya dari penemuan ini, dari rasio, kita juga bisa mengetahui bahwa dengan adanya pemberian prebiotik dan probiotik, treatment ini dapat mencegah akumulasi dari TMAO. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini terjadi peningkatan kadar DMA terhadap TMAO. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada akumulasi dari TMAO. Artinya, TMAO-nya diurai menjadi DMA. Berikutnya di sini juga ada hasil terkait bagaimana pengaruh dari HF, probiotik, dan prebiotik terhadap komponen RAS pada ginjal. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kadar protein ginjal berupa S2 itu paling tinggi pada kelompok pre dan pro. Akan tetapi untuk AT1R pada kedua kelompok ini itu paling rendah jika kita bandingkan dengan kelompok HF group. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk kadar S2 ya, untuk kelimpahan protein S2 itu paling berlimpah pada kelompok pre dan pro. Akan tetapi kelimpahan protein AT1R di sini yang paling tinggi itu adalah pada kelompok HF. Sedangkan kalau pada pre dan pro itu cenderung lebih rendah. Nah, berikutnya lagi di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk AT2R dan MAS tidak ada perbedaan kelimpahan yang signifikan di antara masing-masing 4 kelompok tersebut. Nah, berikutnya lagi di sini kita bisa lihat bagaimana ekspresi gen dari gen REN, AGT, dan ACE. Nah, di mana di sini bisa kita lihat bahwa dengan adanya makanan HF atau tinggi lemak, ini dapat meningkatkan ekspresi mRNA dari AGT dan juga gen S. Nah, sedangkan untuk ekspresi S, ya, itu lebih rendah pada kelompok pro dan pre jika dibandingkan dengan kelompok HF. Baik, berikutnya juga dilihat bagaimana pengaruh pemberian makanan tinggi lemak atau HF, probiotik, dan prebiotik terhadap mikrobiota usus yang ada pada anakan tikus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pada gambar yang A, ini bagaimana pengaruh dari HF, probiotik, dan prebiotik terhadap kelimpahan filum bakteri. Nah, di mana kelimpahan filum bakteri yang
terlihat pada gambar A ini, yaitu berupa Firmicutes, Bacteroidetes, Verrucomicrobia, dan juga ada Proteobacteria, Actinobacteria, dan juga filum lainnya. Nah, di mana makanan HF itu dapat menyebabkan adanya peningkatan dari filum Firmicutes. Nah, di mana juga kalau kita bisa lihat di sini dengan adanya pemberian prebiotik dan juga probiotik ini dapat mengembalikan peningkatan Firmicutes ini tadi mirip seperti keadaan normalnya atau seperti keadaan kontrol. Nah, selain itu juga di sini bisa kita lihat bahwa pada gambar B ini merupakan pengaruh dari HF, probiotik, dan prebiotik terhadap rasio Firmicutes terhadap Bacteroidetes atau rasio F terhadap B. Nah, di mana rasio ini paling tinggi itu teramati pada kelompok HF jika kita bandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, peningkatan dari rasio ini itu dapat dicegah dengan adanya pemberian prebiotik ataupun probiotik. Berikutnya, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh dari HF, probiotik, dan prebiotik terhadap kelimpahan genus bakteri. Nah, ini ada beberapa genus bakteri yang dihitung, di mana makanan HF itu dapat menyebabkan adanya penurunan dari kelimpahan genus Lactobacillus. Nah, akan tetapi dengan adanya probiotik, maka penurunan kelimpahan genus Lactobacillus ini dapat dipulihkan kembali. Nah, berikutnya lagi di sini juga bisa terlihat bahwa kelimpahan dari genus Akkermansia itu paling rendah pada kelompok HF. Nah, akan tapi penurunan kelimpahan Akkermansia ini dapat dipulihkan kembali dengan ada terapi prebiotik dan juga probiotik. Berikutnya juga pada minggu ketiga dari perinatal, di sini juga dilihat beberapa spesies bakteri utama yang mengalami perubahan, ya, terutama dalam hal kelimpahan akibat adanya konsumsi HF. Nah, di mana jika kita lihat pada gambar A, di sini ada 3 spesies bakteri yang mengalami penurunan kelimpahan akibat adanya konsumsi HF. Dengan ini juga bisa kita lihat bahwa LDA score dari masing-masing spesies bakteri ini mengalami penurunan, ya, dengan nilainya minus. Nah, selain itu di sini dengan adanya pemberian prebiotik ini dapat meningkatkan kelimpahan beberapa spesies bakteri yang lain seperti Eubacterium, Cylindroides, Enterococcus caeceliflavus, dan juga beberapa spesies bakteri lainnya. Nah, selain itu dengan adanya penurunan spesies Lactobacillus pada kelompok HF, akan tapi dengan adanya probiotik penurunan itu dapat dicegah. Ya, di mana di sini bisa kita lihat ada beberapa peningkatan spesies Lactobacillus seperti Vaginalis, Reuteri, dan juga Lactobacillus lainnya. Berikutnya lagi di sini juga kita lihat bagaimana pengaruh dari HF, prebiotik, dan probiotik terhadap kelimpahan filum bakteri, rasio F terhadap B, dan juga kelimpahan genus bakteri serta Lactobacillus pada usia perinatal 16 minggu. Nah, pada gambar A kita bisa lihat bahwa di sini ada beberapa filum bakteri yang dianalisis, di mana dengan adanya makanan HF pada perinatal secara signifikan dapat mengurangi kelimpahan dari filum Proteobacteria. Nah, akan tetapi dengan adanya treatment prebiotik, hal ini dapat dicegah. Nah, kelimpahan filum dari Actinobacteria, kalau kita lihat di sini juga mengalami penurunan pada kelompok HF, pre, dan juga pro. Nah, berbeda dengan minggu ketiga perinatal, pada minggu ke-16 tidak ada perbedaan rasio F terhadap B yang teramati pada keempat kelompok hewan uji. Berikutnya di sini juga dilihat bagaimana pengaruh dari HF, pre, dan juga pro terhadap genus bakteri dari perinatal yang berusia 16 minggu. Nah, dari hasil penelitian ini terlihat bahwa ada 10 top genus utama yang mirip antara minggu ketiga dan minggu ke-6 dari usia perinatal. Nah, berikutnya di sini juga bisa terlihat bahwa dengan adanya makanan HF atau konsumsi HF,
maka akan menurunkan kelimpahan dari Lactobacillus. Akan tetapi penurunan ini dapat dipulihkan kembali dengan terapi prebiotik dan probiotik. Nah, berbeda dengan minggu ketiga, kelimpahan dari genus Akkermansia itu tidak berbeda di antara 4 hewan uji. Ya, 4 kelompok hewan uji. Nah, pada usia perinata 16 minggu, ya, ada beberapa bakteri yang mengalami perubahan kelimpahan, ya, akibat adanya konsumsi HF, seperti Leptolingbia laminosa dengan LDA skornya minus 2,75 dan beberapa spesies bakteri lainnya. Nah, terapi prebiotik itu dapat menurunkan kelimpahan spesies bakteri Mucispirillum, ya, dengan LDA skornya minus 2,42. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian pembahasan. Pengaruh diet tinggi lemak sebelum kelahiran pada kenaikan tekanan darah pada anakan jantan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diet tinggi lemak sebelum kelahiran menginduksi kenaikan tekanan darah pada anakan jantan saat mereka dewasa, di mana kenaikan tekanan darah ini dapat dicegah dengan pemberian terapi prebiotik atau probiotik. Bukti ini menunjukkan bahwa konsumsi diet tinggi lemak menyebabkan pemrograman hipertensi. Kemampuan terapi prebiotik atau probiotik dalam menurunkan tekanan darah diobservasi dari anakan umur 12 minggu dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tekanan darah disebabkan utamanya oleh efek pemrograman ulang dibandingkan efek akut. Dari hasil ini, ada kemungkinan efek sinergistik bila terapi keduanya diberikan secara bersamaan atau simbiotik, yaitu gabungan dari prebiotik dan probiotik. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian introduksi, bahwa hipertensi dapat dipicu oleh diet tinggi lemak yang mempengaruhi tekanan darah. Seperti yang kita tahu, bahwa diet tinggi lemak dan tinggi karbohidrat dalam waktu yang lama dapat mengarah pada kelebihan berat badan dan obesitas. Cadangan energi yang berlebih disimpan dalam jaringan adiposa. Untuk itu, orang dengan obesitas memiliki presentasi jaringan adiposa yang tinggi. Sebuah penelitian di tahun 2010 oleh Kotsis et al. Mengajukan mekanisme bagaimana jaringan adiposa yang tinggi menginduksi hipertensi. Diet tinggi kalori menyebabkan kenaikan sekresi leptin dari jaringan adiposa dan menginduksi kenaikan aktivitas sistem saraf simpatetik dan hipertensi. Salah satu mekanisme yang juga diteliti adalah bagaimana adiposa yang tinggi menyebabkan penurunan adiponektin, kenaikan PAI1 dan TXA2, serta kenaikan inflammatory marker atau marker inflamasi seperti interleukin 6, interleukin 1 beta, C-reactive protein atau CRP, TNF-alpha, dan ROS atau reactive oxygen species. Penurunan sensitivitas insulin dan tingginya marker inflamasi tersebut menyebabkan disfungsi endotelial yang mengarah pada kenaikan tekanan darah. Lalu, bagaimana peran prebiotik dan probiotik dalam menurunkan tekanan darah? Konsumsi prebiotik menurunkan level TMA dalam usus, serta meningkatkan produksi asetat oleh bakteri usus. Asetat memiliki peran yang signifikan dalam regulasi tekanan darah. Selain itu, inulin yang merupakan prebiotik mendukung pertumbuhan bakteri yang menguntungkan sehingga meningkatkan diversitas dan fungsi mikrobiota usus. Sementara itu, probiotik yang mengandung lactobacillus bekerja dengan cara memperbaiki disfungsi endotelial serta mengurangi level gula darah dan resistensi insulin. Probiotik juga dapat mengurangi level TMAO yang berperan dalam regulasi tekanan darah. Suplementasi probiotik juga berperan dalam inhibisi ACE atau angiotensin converting enzyme
serta aktivitas asam aminobutirat yang dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Konsentrasi propionat dan asetat pada anakan jantan dewasa. Asam lemak rantai pendek adalah produk fermentasi dari makanan mengandung serat oleh mikroba spesifik di usus, serta memiliki fungsi antiinflamasi pada epitel usus dan sel imun. Propionat, asetat, dan butirat adalah beberapa dari asam lemak rantai pendek yang memiliki efek dalam menurunkan tekanan darah. Level propionat dan asetat dilaporkan dapat berperan dalam menyebabkan vasodilatasi via mediasi reseptor asam lemak rantai pendek, sehingga penurunan propionat dan asetat ditengarai sebagai penyebab kenaikan tekanan darah. Pada penelitian ini, terapi insulin pada induk menurunkan level propionat dan asetat pada usia anakan 3 dan 16 minggu. Berdasarkan penelitian ini, belum dapat ditarik kesimpulan apakah asam lemak rantai pendek dapat menguntungkan atau tidak dalam perkembangan hipertensi yang disebabkan oleh diet tinggi lemak sebelum kelahiran. Pemberian terapi prebiotik dan probiotik pada induk dapat mengubah komposisi mikrobiota usus yang lebih lanjut, berperan dalam menurunkan tekanan darah karena diet tinggi lemak sebelum kelahiran. Penelitian ini menunjukkan pemberian terapi prebiotik atau probiotik menyebabkan berkurangnya populasi Firmicutes dan naiknya populasi dari Bacteroidetes dan Vericomicrobia. Sebagian anggota filum Firmicutes dapat memecah karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh enzim tubuh, seperti serat dan pati resisten. Ketika bakteri memfermentasi serat, terdapat metabolit yang dihasilkan, salah satunya adalah asam lemak rantai pendek seperti butirat, propionat, dan asetat. Metabolit ini membantu mencegah inflamasi serta menjaga jaringan dinding usus dan mempertahankan kesehatan usus. Namun, beberapa anggota filum Firmicutes juga memiliki pengaruh dalam metabolisme lemak dan glukosa, dan peningkatan rasio Firmicutes terhadap Bacteroidetes berkorelasi dengan tekanan darah, obesitas, serta diabetes tipe 2. Pada penelitian ini, penurunan rasio Firmicutes terhadap Bacteroidetes mencegah kenaikan tekanan darah pada anakan jantan saat dewasa. Selain itu, terapi probiotik Lactobacillus casei mempertahankan penurunan dari beberapa spesies Lactobacillus yang disebabkan oleh konsumsi diet tinggi lemak sebelum kelahiran. Rasio Firmicutes terhadap Bacteroidetes disarankan oleh penulis untuk dapat digunakan sebagai penanda mikrobial untuk prediksi hipertensi, serta mendorong penelitian selanjutnya untuk mengidentifikasi penanda mikrobial ini. Pengaruh dari terapi prebiotik dan probiotik terhadap penurunan level plasma TMAO. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara metabolit turunan mikrobiota seperti TMA dan TMAO dengan penyakit kardiovaskular. Makanan yang mengandung kolin, betain, dan karnitin dimetabolisme oleh mikrobiota usus menjadi TMA atau trimetilamin. TMA ini kemudian dibawa ke hati melalui vena porta dan dioksidasi oleh FMO menjadi TMAO atau trimetilamin oksida. Akumulasi dari TMAO yang tinggi ini memberikan efek klinis seperti penyakit ginjal kronis, aterosklerosis, serangan jantung, sindrom metabolik, dan diabetes tipe 2. Pada penelitian ini, kenaikan TMA pada anakan dewasa dipicu oleh diet tinggi lemak sebelum kelahiran. Namun, pemberian terapi prebiotik atau probiotik menurunkan rasio TMAO terhadap TMA dan meningkatkan DMA terhadap TMA,
yang berarti menurunkan akumulasi TMAO secara keseluruhan bila dibandingkan dengan grup yang tidak mendapatkan terapi prebiotik atau probiotik. Selain itu, studi lebih lanjut dibutuhkan untuk menentukan efek TMAO terhadap hipertensi. Pencegahan peningkatan ekspresi dari mRNA ginjal dari angiotensinogen dan ACE serta level protein AT1 reseptor. Diet tinggi lemak mengaktifasi RAS atau renin angiotensin system dan meningkatkan ekspresi mRNA ginjal dari angiotensinogen dan ACE. Sementara ekspresi mRNA ginjal dari angiotensinogen dan ACE pada kelompok prebiotik dan probiotik adalah rendah. Tekanan darah secara fisiologi dikontrol oleh RAS dan kinin nitric oxide system atau NO. Angiotensin 1 converting enzyme atau ACE adalah enzim paling penting dalam regulasi tekanan darah, di mana enzim tersebut mengkatalisis konversi dari angiotensin 1 yang merupakan hormon peptide menjadi angiotensin 2 yang menyebabkan fase konstriksi. ACE inhibitory peptides menginhibit konversi ini sehingga menyebabkan dilasi dari pembuluh darah, sehingga mengontrol hipersensitivitas. Selain itu, ACE juga mendegradasi bradykinin yang diproduksi oleh kinin NO system yang memiliki efek vasodilatasi, sehingga ACE inhibitors mengontrol tekanan darah dan mencegah hipertensi. Mekanisme RAS ini sendiri terbagi menjadi dua aksis, yaitu aksis ACE angiotensin 2 dan AT1R yang mendukung fase konstriksi, dan aksis ACE2 angiotensin 1.7 MAS yang bertanggung jawab terhadap vasodilatasi. Penelitian ini menunjukkan pengaruh dari prebiotik dan probiotik dalam menginhibisi aksis ACE angiotensin 2 AT1 reseptor serta kemungkinan efek positif dari terapi prebiotik atau probiotik dalam mediasi RAS. Beberapa penelitian terbaru melaporkan efek ACE inhibitory sebagai antihipertensi selama pemberian suplementasi prebiotik atau probiotik. Demikian poin diskusi dari hasil penelitian ini. Namun, penelitian ini juga memiliki berbagai limitasi. Antara lain, pertama, analisis mikrobiota usus pada anakan hanya dilakukan pada usia 3 dan 16 minggu. Efek jangka panjang dari terapi prebiotik dan probiotik pada induk harus dievaluasi lebih lanjut. Kedua, penelitian ini tidak menganalisis organ lain yang berperan dalam regulasi tekanan darah. Ketiga, tidak ada grup kontrol yang mendapatkan terapi prebiotik atau probiotik. Dan keempat, hewan uji yang dilibatkan hanya berjumlah sedikit, sehingga mungkin saja tidak menunjukkan efek sebenarnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah restorasi dari mikrobiota usus atau terapi dengan target mikrobiota oleh prebiotik atau probiotik dapat digunakan sebagai strategi pemrograman dalam mencegah hipertensi yang disebabkan oleh diet tinggi lemak sebelum kelahiran.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.